Bab 12 Jarum Raja Neraka. Ayah, kamu benar-benar. Ucapan Roygan membuat tubuh mulus Evelyn bergetar. Walaupun Roygan sudah menyembuhkannya, ia sangat berterima kasih kepada Roygan. Namun bukan berarti ia akan menikah dengan Roygan. Betul Evelyn. Aku sudah menyetujui lamaran Roygan, kata Roygan. Meski matamu tidak sembuh, dia tetap bersedia menikahimu. Sekarang, matamu juga sembuh. Kamu jangan kufur nikmat, kata Edward. Tapi apa? Aku tahu masih memikirkan Devan itu. Apa bagusnya dia? Dia cuma mantu numpang. Dia sudah mendonorkan ginjalnya. Apa dia mampu memberimu kebahagiaan? Dengarkan ibu. Ibu berpengalaman. Menikah dengan pria yang tidak berguna, kamu akan mengalami kesulitan di masa depan. April berkata dengan suara yang tegas. Kali ini, Devan akhirnya masuk ke kamar. Devan. Melihat Devan, raut kegirangan muncul di wajah Evelyn. Setelah 3 tahun, dia akhirnya melihat kembali penampilan Devan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Edward berkata kepada Devan dengan wajah jelek. Devan, apakah kamu melihat mata putriku sudah sembuh? Aku sudah memutuskan untuk menikahkannya dengan Roygan. Jangan datang dan hancurkan kebahagiaan Evelyn. Keluar. April memberi isyarat untuk mendorong Devan keluar. Tetapi tidak bisa. Tidak. Dia tidak menyembuhkan Constanza, kata Devan dengan suara berat. Jangan bicara omong kosong. Evelyn sudah bisa melihat. April mengerutkan kening. Devan, Evelyn sangat menyukaimu waktu itu. Tapi kamu menyukai Nikita dan mendonorkan ginjalmu padanya. Sekarang dia nikah lagi, kamu cari Evelyn. Kamu pikir Evelyn akan setuju denganmu? Roygan mencibir. Roygan pernah menjadi pelamar Evelyn. Sejak Evelyn menjadi buta, dia menghilang. Dalam 3 tahun terakhir, dia pergi ke luar negeri dan mempelajari ilmu medis yang spesial. Karena Simora dan keluarga Sarko memblokir berita tersebut, Roygan hanya mengetahui bahwa Nikita sudah menikah lagi. Tetapi tidak mengetahui bahwa Devan muncul di pesta pernikahan tersebut dan mengambil ginjal Nikita. Evelyn, menikahlah denganku. Seumur hidupku biarkan aku menjagamu. Roygan langsung berlutut ke arah Evelyn, mengeluarkan sebuah cincin berlian. Mumpung kondisinya masih hangat, segera ambil Evelyn secara langsung. Evelyn, kenapa kamu masih diam? Setuju cepat. Untuk kamu. Roygan pergi ke luar negeri selama 3 tahun untuk belajar medis demi matamu. Sekarang dia sudah menyembuhkanmu. Kenapa kamu ragu-ragu? Desak Edward. Bagaimanapun, seburuk apapun Roygan, dia 10 kali lebih baik dari Devan. Apalagi untuk mengobati mata Evelyn. Roygan justru belajar ke luar negeri selama 3 tahun. Ini pasti cinta sejati. Ya, Evelyn, kamu sudah tidak terlalu muda. Sudah waktunya untuk memulai sebuah keluarga. April juga berkata, Ibu, Ayah, tapi aku suka Devan. Evelyn mengertakkan gigi. Apa menurutmu dia masih belum cukup merugikan keluarga kita? Kalau kamu memilih Devan, aku lebih suka kamu buta. Edward sangat marah, berteriak sambil memelototi Evelyn. Tentu saja, dia hanya mencoba menakut-nakuti Evelyn. Dia tidak bisa melakukan itu. Ah, mataku sakit sekali. Evelyn menjerit kesakitan. Terlihat bahwa darah benar-benar mengalir keluar dari matanya. Edward, kamu gila. April ngeri melihat ini. Memukuli Edward segera. Edward pun tercengang. Aku cuma mau menakut-nakuti Evelyn.
Lagi pula aku tidak menyentuh matanya. Ibu, ayah, aku tidak bisa melihat lagi. Evelyn meneteskan air mata dan ketakutan. Lagi pula, dia hanya mendapatkan kembali penglihatannya kurang dari 1 menit sebelum dia menjadi buta lagi. Peralihan dari harapan ke keputusasaan ini bahkan lebih sulit diterimanya. Edward, kamu bayar mata putriku. April menangis. Bukan salahku. Bukan salahku. Edward tercengang. Dia hanya membuat gerakan mencungkil mata. Kenapa Evelyn menjadi seperti ini? Sudah. Pada saat ini, Roygan juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Nyatanya, dia tidak begitu yakin bisa menyembuhkan Evelyn. Meski sudah mendapatkan 1 set akupuntur ajaib yang diklaim bisa menyembuhkan semua penyakit, itu masih belum lengkap. Hanya ada 10% kemungkinan menyembuhkan Evelyn. Apalagi metode akupunturnya cukup mengerikan. Disebut jarum Raja Neraka. Itu berarti meminjam kekuatan dari Raja Neraka. Jika berhasil, maka penyakit yang kronis itu akan sembuh. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Saat ini, kecuali mata, telinga, hidung, mulut Evelyn berdarah bersamaan. Jelas, jarum Raja Neraka gagal menyembuhkan Evelyn. Evelyn, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu. April mendukung Evelyn yang sudah lemas. Wajahnya pucat ketakutan. Bibi Stansa, jangan panik. Aku akan menyembuhkan Kak Stansa. Devan langsung mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Siap merawat Evelyn. Jelas, keadaan Evelyn seperti ini terjadi karena perlakuan Roygan. Baru saja ketika melihat teknik akupuntur Roygan, dia mengerti bahwa Roygan menggunakan teknik akupuntur yang dilarang. Tidak apa-apa jika berhasil, tapi jika tidak, justru akan memperburuk kondisi. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit? Jika kamu tidak tahu cara mengobati, jangan sembarangan mengobatinya. Menurutku, lebih baik Evelyn dibawa ke rumah sakit. Edward menarik tangan Devan. Lagi pula, di matanya, Devan hanyalah mantu numpang beban keluarga. Dia pandai mencuci, memasak, melayani wanita, tetapi tidak pernah mendengar bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit. Percayalah Paman Stansa, dengan keadaan Kak Stansa saat ini, mengirimnya ke rumah sakit pun percuma. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya, kata Devan tegas. Namun, Edward tetap tidak percaya. Dengan tegas menolak Devan menyentuh Evelyn. Ngomong-ngomong, ada seseorang yang mungkin bisa menyembuhkan Evelyn. Pada saat ini, mata Roygan segera berbinar. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tuan Wong, aku Roygan. Aku masalah. Mohon datang ke sini. Devan, keluar dari sini. Jangan merusak pemandangan di sini. Bahkan jika Evelyn mati seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu menyembuhkannya. Edward langsung mengusir Devan. Sekitar 20 menit kemudian, seorang lelaki tua datang ke rumah kontrakan. Kamu, Fei Hung Wong, Master Wong. Melihat Fei Hung, wajah Edward tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Karena dia juga bekerja di bidang farmasi. Dia tentu saja mengetahui legenda medis ini. Dia pernah ingin meminta Fei Hung untuk merawat mata Evelyn. Tetapi sayangnya, biaya konsultasi Fei Hung sangat tinggi. Dia tidak mampu bayar. Tidak menyangka Roygan bisa mengundang Fei Hung. Kali ini harusnya aman. Benar saja. Setelah beberapa tusukan dari Fei Hung, kondisi Evelyn menjadi stabil. Tuan Wong, apakah mata anakku bisa disembuhkan? Tanya Edward penuh harap.
Fei Hung mengangguk. Tetapi dia tidak segera memulai perawatan. Tuan Wong, maksudnya, khawatir soal uang. Kita rela bayar berapapun, kata Edward mendesak. Tuan Wong, tolong bantu aku. Aku akan membayar semua biayanya, kata Roygan juga. Fei Hung merenung sejenak sebelum berkata, ini bukan tentang uang. Tapi, bukan aku yang bisa menyembuhkan putrimu. Bersambung.